Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan, tetap jalankan protokol kesehatan. Banyak-banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi, dan banyak-banyak olahraga. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilita Selvia, NIM 1811320095, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, jurusan Dakwah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan dosen pengampu Ibu Asti Haryati MPD. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling mikro. Nah, tetap ditonton ya guys videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling Islam. Nah, salah satunya yaitu layanan penguasaan konten. Nah, dengan tema menyusun jadwal belajar. Nah, teman-teman semuanya udah pada tahu belum caranya menyusun jadwal belajar? Nah, kalau belum tahu, simak terus ya videonya. Nah, sebelumnya, apa sih belajar? Belajar adalah proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang dipelajari. Selain itu, belajar juga adalah bagian penting dari kesuksesan akademis seseorang. Namun, sayangnya seringkali tuntutan akademis yang terlalu tinggi tidak sejalan dengan waktu luang. Untuk mengatasi masalah tersebut, menyusun jadwal belajar adalah strategi utama yang wajib diterapkan. Nah, meski terasa mudah, menyusun jadwal belajar sesungguhnya tidaklah sesederhana itu. Kamu dituntut untuk memahami prioritas serta mampu menyeimbangkan kebutuhan personal, sosial, dan akademis. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya menyusun jadwal belajar? Untuk menyusun jadwal belajar bisa dilakukan dengan cara yang pertama, tentukan target jangka pendek dan jangka panjang belajar. Menyusun dan mengatur jadwal akan lebih mudah jika kalian tahu apa yang ingin dicapai di titik akhir. Menentukan target juga akan membantu kalian menentukan bidang yang harus difokuskan dalam belajar. Nah, target jangka pendek meliputi lulus ujian minggu depan, menyelesaikan makalah dalam 2 minggu, menghafal presentasi 10 hari lagi. Untuk target yang seperti ini, bagilah tugas Anda per hari. Nah, yang selanjutnya target jangka panjang meliputi diterima di universitas tertentu, mendapatkan beasiswa atau mendapatkan pekerjaan atau posisi magang di perusahaan tertentu. Nah, untuk target yang seperti ini, bagilah tugas Anda per minggu atau bulan sehingga lebih mudah diatur. Nah, untuk yang selanjutnya, pastikan Anda tahu pasti berapa banyak waktu yang Anda punya untuk masing-masing target ini. Kemudian, catat tanggal akhir target dan hitung berapa hari, minggu, dan bulan yang tersisa. Misalnya, kapan tenggat pendaftaran universitas atau kapan ujian akan dilaksanakan. Cara yang selanjutnya yaitu tuliskan daftar subjek yang perlu dipelajari.
Nah, langkah pertama untuk menyusun jadwal belajar yaitu mendaftar seluruh subjek yang perlu dipelajari di atas secari kertas. Nah, jika sebentar lagi kamu harus menempuh ujian tertentu, utamakan materi yang akan diujikan. Nah, langkah yang ketiga yaitu tentukan tanggung jawab akademis yang dimiliki masing-masing subjek. Nah, setelah tadi menuliskan daftar subjek yang perlu dipelajari, langkah selanjutnya yaitu tentukan tanggung jawab akademis seperti tugas, praktikum, atau tinjauan teori dalam masing-masing subjek yang perlu diselesaikan. Kewajiban dan tuntutan setiap kelas tentu saja berbeda, oleh karena itu waktu yang perlu disisihkan untuk masing-masing subjek pun pasti akan berbeda. Jika kamu memiliki buku panduan akademis atau buku pelajaran dengan kolom tinjauan di dalamnya, manfaatkan buku itu untuk memudahkan kamu menyusun daftar tanggung jawab akademis kamu. Nah, yang selanjutnya, luangkan waktu untuk membaca. Yang selanjutnya, luangkan waktu untuk meninjau kembali catatan kamu. Nah, yang selanjutnya, yaitu jika diperlukan, luangkan waktu untuk membuat panduan belajar sebelum ujian. Langkah yang selanjutnya yaitu yang keempat, prioritaskan hal-hal yang tercantum dalam daftar kamu. Nah, buatlah daftar prioritas. Jika diperlukan, kamu bisa memberi nomor yang mewakili tingkat kepentingan masing-masing subjek. Misalnya, jika kamu lemah di pelajaran matematika, beri nomor 1 di samping tulisan matematika. Tandanya, kamu perlu menghabiskan waktu lebih banyak untuk berkutat dengan subjek tersebut. Namun sebaliknya, jika kamu merasa sudah pandai di pelajaran bahasa Inggris, beri nomor 5 di sampingnya. Pertimbangkan tingkat kesulitan masing-masing subjek. Yang selanjutnya, pertimbangkan waktu membaca yang kamu perlukan untuk masing-masing subjek. Dan kemudian pertimbangkan waktu meninjau kembali yang kamu perlukan untuk masing-masing subjek. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah selanjutnya, bagi waktu luang kamu ke dalam beberapa kelompok waktu yang lebih kecil. Tujuan menyusun jadwal belajar adalah untuk menciptakan rutinitas. Dengan belajar di jam yang sama setiap harinya, secara tidak langsung otak kamu akan terbantu untuk mengingat rutinitas tersebut tanpa perlu terus-menerus mengecek jadwal. Nah, selain itu, kamu juga akan terbantu untuk membangun kebiasaan belajar yang lebih positif. Nah, yang selanjutnya, telusuri jadwal kamu dan cobalah menemukan jendela waktu tertentu yang bisa kamu jadikan jam belajar rutin. Misalnya, ternyata kamu selalu senggang di jam 3-4 sore pada hari Selasa dan Kamis. Nah, cobalah untuk menjadikan waktu luang tersebut sebagai jam belajar rutin. Nah, ingat, memiliki rutinitas akan membantu memperbaiki pola pikir kamu mengenai kegiatan belajar, sekaligus membiasakan kamu untuk rajin belajar di kemudian hari. Belajarlah selama 30-40 menit setiap harinya. Menjadwalkan waktu belajar yang singkat namun efektif akan jauh lebih mudah untuk dilakukan. Nah, yang selanjutnya, susun kelompok waktu belajar untuk mengisi seluruh waktu luang kamu. Nah, yang terakhir, jika kamu memiliki waktu luang yang cukup sebelum menjalani ujian, buat kalender menghitung mundur alih-alih jadwal belajar mingguan. Langkah selanjutnya keenam yaitu sisihkan waktu untuk melakukan berbagai kegiatan non-akademis. Selain menentukan jam belajar rutin, kamu juga perlu meluangkan waktu untuk berkegiatan bersama sahabat dan kerabat, juga untuk beristirahat. Luangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan bersifat mutlak seperti ulang tahun nenek, reuni keluarga besar, atau cek kesehatan rutin. Sisihkan waktu untuk kegiatan non-akademis lainnya seperti les berenang, piknik keluarga, atau pergi ke tempat beribadah. Nah, yang selanjutnya sisihkan waktu untuk beristirahat dan berolahraga. Nah, jika Anda memiliki waktu luang yang sangat terbatas, pertimbangkan untuk menunda atau membatalkan kegiatan non-akademis yang kurang penting. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu ketujuh, isi kelompok waktu belajar yang sudah Anda buat. Belilah buku tulis atau buku agenda khusus yang bisa digunakan untuk mencatat jadwal belajar kamu. Nah, jika enggan menulis jadwal secara manual, manfaatkan aplikasi ponsel untuk mencatat jadwal kamu. Seperti aplikasi Power Planner bisa sangat membantu.
Nah, mula-mula tentukan jadwal belajar untuk 1 minggu. Manfaatkan 1 minggu tersebut untuk membiasakan diri dengan jadwal yang baru, juga meninjau kekurangan jadwal tersebut. Nah, utamakan materi ujian yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Bagi materi ujian dalam kelompok waktu yang sudah kamu tentukan dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mempelajari seluruh materi sebelum waktu ujian tiba. Nah, yang selanjutnya, prioritaskan subjek yang sulit untuk kamu